Halo guys, selamat datang kembali di channel kami TV A36. Semoga hari kalian menyenangkan di Sabtu yang indah ini. Oke brothers, melanjutkan video selanjutnya tentang pengadaan kapal induk LHD 4 unit Indonesia. Dengan kedatangannya Bapak K.A.S. Muhammad Ali ke kapal induk ITS Giuseppe Bergamini ketika melakukan latihan perang, menghembuskan rumor panas tentang akuisisi kapal induk bekas Angkatan Laut Italia ini, yang dimana Italia akan menonaktifkan 50 kapal perangnya di tahun-tahun 2005 sampai tahun 2006, diantaranya kapal induk 1 TS Giuseppe Bergamini dan kapal induk 1 TSK4, karena Italia sudah memiliki kapal landing helikopter yang baru yaitu LHD Triste. Di video sebelumnya, kita sudah membahas ITS Giuseppe Bergamini. Di video ini, kita akan membahas ITS K4. Apakah kaleng-kaleng atau termasuk kapal induk yang masih layak untuk diakuisisi? Mari kita bahas brothers. K4 memiliki nama lengkap Camilio Benso Conte di K4, dipesan ke Fincantieri 22 November tahun 2000 dengan biaya per unitnya 1,39 miliar euro. Kalau dirupiahkan dengan kurs hari ini, kira-kira 24,5 triliun rupiah. Kapal mulai dibangun 17 Juli tahun 2001. Selesai dan memasuki uji coba laut di 20 Juli tahun 2004 dan diserahkan ke Angkatan Laut Italia di 27 Maret tahun 2008 dan resmi aktif ke dalam layanan 10 Juni tahun 2009. K4 bermarkas di Pelabuhan Taranto dengan nomor lambung 550 dengan mengusung semboyan In Ardui Servamentem. Status masih aktif sampai sekarang. Selanjutnya kita masuk general karakteristik kapal brothers. K4 masuk ke dalam jenis kapal induk kelas ASW. Kalau sekarang LHD sama aja menurut admin. Berat kosong kapal 26.700 ton dan berat penuh 30.000 ton. Berarti ada 3.300 ton muatan kosong yang bisa difungsikan membawa rudal, alutsista, kru, PT, cingkol, sayur, tempe, dan lain-lain. Terserah operator pengguna itu, maha teknis lah. Kapal memiliki panjang 244 meter, lebar hanggar 21,9 meter, dan lebar keseluruhan 39 meter. Tinggi kapal 8,7 meter. Selanjutnya masuk ke mesin Yobro. Baling-baling kapal skema Kogat 2 poros. Mesin turbin gas kapal memakai 4 mesin dari General Electric. AVI LM2500 menghasilkan daya 88.000 kW, untuk kelistrikan memakai 6 mesin generator diesel Wärtsilä CW12V2 dan dapat menghasilkan daya 88.000 kW, kecepatan kapal 29 knot atau 54 km per jam. Jangkauan tempuh kapal 13.000 km dengan kecepatan 16 knot atau rata-rata 30 km per jam. Menurut admin ini cocok buat diakuisisi, hemat bahan bakar karena pakai gas. Masa kalah sama bajai? Bajai aja udah pakai gas. Kalau pakai solar kadang kesian bapak-bapak prajurit TNI Polri-nya. Rumornya mau patroli jauh-jauh takut nggak bisa pulang solarnya pas-pasan. Hehe, cuma bercanda bosku, semoga saja tidak. Mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Dari sisi komplement kapal, dapat membawa 1.202 kru dengan 90 opsi tambahan, diantaranya terdiri dari 5 petugas bendera dan 6 IP, 486 kru awak kapal, 211 kru pasukan pesawat tempur, 140 kru pengendali kapal dengan 4 nahkoda dan navigator. Dan dapat membawa 360 pasukan dengan perbekalan lengkap dan opsi tambahan 90 pasukan, biasanya buat misi pasukan khusus ini, menurut admin. Selanjutnya ke bagian sensor, komunikasi, dan sistem proses data. Kira-kira ada modem buat paketan hemat bulanan unlimited nggak ya bro? Hehehe, cus ini, dia kelengkapannya, 1 radar jarak jauh RN40L 3DL band, 1 radar multifungsi SLEX ESEMPI SPI 790, 2 radar penuntun arah tembakan SLEX SRTN 25X Orion, 1 radar permukaan SLEX SRN 30X IRSS SPS 791. Radar pendekatan presisi SLEX SSM6 SPN 720, sistem PAHS untuk pemandu dan pendaratan pesawat teleponik AIN bagi SPN 41A,
2 radar navigasi JM Electronica MM bagi SPN 753V10, sistem M-Silex SSIR bagi RS, Tacan SRN 15A, sonar anti ranjau laut was SNA bagi tahun 2000 dari Leonardo Tesan. 2 sistem tes LIX ESR STS Access untuk sistem mata-mata dan pengawasan senyap. Kalau ini dipakai buat ngintip ama nguping dim-dim tetangga, sama negara usilan cocok ini, Permata Elektronika RS-TOS S1 telepon bawah air. Wah mantap ini, bisa nyelam sambil selfie langsung di-upload ke sosmed. Hehe bercanda bosku, jangan terlalu serius nanti jadi pengamat militer abal-abal lagi. Ternyata bosku KFOR juga disematkan sistem peperangan elektronik. 1 sistem elektronik warfare elektronika Spanetuno 4100 TCM, 1 sistem IURESEM, KESEM, dan RECOM di sistem senjata. Nah ini yang paling seru. Ada 32 tabung peluncur rudal A43 Silver, untuk rudal permukaan ke udara dari MBDA tipe ASTER 15,2 meriam oto melara, 76-62 mm, 2 senapan mesin oto melara, 25-80 dengan Orlikon KBA 25 mm, 2 sistem peluncur anti-torpedo ada Saudus oto melara. Selanjutnya ke bagian hanggar bosku, kapal induk KFOR memiliki panjang landasan 232,6 meter, lebar landasan 34,4 meter, dapat membawa 10 F-35B Lightning II dan 12 helikopter Agusta Westland AW101, dan terakhir ada ruang untuk 4 HPP. Itulah spesifikasi kapal induk KFOR. Dan admin mohon maaf jika ada kesalahan pengejaan dalam membaca, maklum lidah Indonesia biasa makan nasi sama tempe. Kesimpulannya menurut admin pribadi, apakah Italia akan menjual ke Indonesia setelah kapal induk ini dinonaktifkan Angkatan Laut Italia? Menurut admin, sudah tentu karena negara Eropa memiliki lahan terbatas, dan mereka gak mau ada sampah. Apalagi kapal induk segede Aban kayak gini, bikin merusak pemandangan pelabuhan mereka. Hanya saja pemerintah harus pintar memanfaatkan momen dan harga jual. Kalau bisa harga besi tua timbang kiloan, ditambah blueprint kapal, persenjataan, dan sistem tempurnya, serta full pelatihan. Apa keuntungan buat Indonesia jika mengakuisisi KFOR? Menurut admin pribadi, Indonesia bisa mendapatkan lompatan teknologi jauh dalam membangun LHD karena LHD Triste dibangun dari konsep KFOR. Dapat reverse engineering untuk LHD Indonesia secara cepat dan tepat. Marinir Indonesia bisa dapat keahlian, kemampuan, dan pengalaman dalam mengoperasikan kapal induk dan LHD. Lebih pilih mana Giuseppe Bergamini atau KFOR? Kalau admin pribadi pasti pilih KFOR. Jauh lebih panjang, lebih besar, lebih berotot, dan lebih kuat, cocok buat negara sebesar Indonesia. Kalau berpas-pasan sama musuh bisa bikin meriang, bisa tempel koyo, di jidat musuh ngeliatnya. Oke bosku, sekian dulu, dan terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. KF21 Boroma. Kami sangat menghargai kepada kalian yang sudah menonton, subscribe, like, share, dan komen. Salam sukses untuk bosku semua, dan semoga jayalah Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Jayalah Indonesiaku, hormat kami tim TV A36, bye-bye.